Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Junadi Muhammad. Saya mahasiswa semester 7 PPKN Universitas Mula Warman yang sedang pengenalan lapangan persekolahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan sebelumnya kita telah belajar mengenai pelanggaran hak warga negara. Sebelumnya nih, saya ingin tanya, pasti kalian sering dengar atau sering melihat di jalan atau dimanapun tentang slogan orang bijak taat pajak. Sebenarnya slogan itu sangat dalam maknanya. Kenapa saya bilang sangat dalam? Karena di situ mengandung makna bagaimana ajakan untuk manusia memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yaitu membayar pajak. Sebelumnya apa sih kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai warga negara untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya yang memiliki peran masing-masing. Di mana dalam kewajiban itu kita bisa melihat ada kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap manusia, kewajiban terhadap keluarga, kewajiban terhadap guru, kewajiban terhadap lingkungan, dan kewajiban terhadap masyarakat, dan juga terhadap negara. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kewajiban terhadap warga negara, atau yang bisa disebut dengan kewajiban warga negara. Sebelumnya, tidak banyak sepertinya orang yang mengenal kewajibannya. Padahal sebelum dia meminta atau menerima haknya sebagai warga negara, seharusnya dia mengenal dulu kewajibannya. Tapi terbalik nih, orang lebih mengenal hak warga negara dibanding kewajiban warga negara. Nah, makanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Padahal itu kan juga termaksud dalam hak asasi manusia, yaitu kewajiban asasi manusia. Sebenarnya kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi hal-halnya yang lain, seperti taat terhadap aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara, dan lain-lain. Kewajiban ini sebenarnya harus dilaksanakan. Dan kenapa harus dilaksanakan? Karena kita akan mendukung program pemerintah. Mendukung program pemerintah dalam apa? Dalam hal pembangunan negara. Seperti akan terdorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan juga sebagainya. Kewajiban warga negara ini tersusun atas kewajiban hak asasi manusia. Beberapa kewajiban asasi manusia antara lain, yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai manusia. Kenapa saya bilang begitu? Karena manusia memiliki kewajiban yaitu memimpin, memelihara bumi beserta isinya. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan memenuhi kewajiban kita sebagai pemimpin dan pemelihara bumi ini, maka bumi ini akan sehat. Contoh dari kewajiban ini adalah memelihara lingkungan di sekitar, tidak mengganggu habitat hewan atau tumbuhan, apalagi hewan-hewan yang akan punah. Yang kedua, ada kewajiban moral, yaitu bagaimana kewajiban kita melakukan sesuatu yang benar dan juga meninggalkan hal yang salah, yaitu seperti tidak taat aturan atau tidak taat norma yang berlaku pada masyarakat, seperti itu. Yang ketiga adalah kewajiban sosial, di mana kewajiban manusia terhadap lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang berlaku di masyarakatnya. Yang keempat, ada kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap manusia mempunyai kewajiban kepada Tuhannya sesuai keyakinan, agama, dan kepercayaan masing-masing. Kewajiban warga negara ini merupakan rangkuman dari beberapa kewajiban hak asasi manusia yang telah saya sebutkan tadi. Dan biasanya warga negara, karena kita telah diatur oleh konstitusi, jadi warga negara harus mematuhi kewajibannya sebagai warga negara. Berikut adalah klasifikasi warga negara yang harus bertanggung jawab kepada kewajiban warga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yang kedua, warga negara asing yang datang atau tinggal beberapa hari di Indonesia atau ada keperluan lainnya. Kewajiban warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya lebih banyak orang nih mengenal hak warga negara dibanding kewajibannya. Seharusnya orang-orang itu bisa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Namun ada aja beberapa orang nih yang melanggar kewajibannya. Nah, ini yang saya akan bahas. Kenapa? Karena ini
bisa disebut sebagai pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara yang seharusnya melaksanakan kewajibannya malah mengingkari kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya. Padahal negara kita telah menetapkan di dalam undang-undang dasar ataupun undang-undang. Namun ada aja nih beberapa orang yang masih melanggar. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh egoisme yang tinggi dari warga negara tersebut, sehingga yang ada di dalam pikirannya itu seperti, buat apa sih saya untuk memenuhi kewajiban saya? Buat apa sih saya membayar pajak atau membayar yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan? Toh juga tidak ada berdampak pada saya. Seharusnya kan saya mendapatkan hak saya, ya kan, dibanding untuk memenuhi kewajiban saya. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang tingkat berat. Seperti ini yang contoh akan saya berikan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya tidak memakai helm, terus mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan juga misalnya ini lagi COVID-19 tidak memakai masker padahal ada aturan untuk memakai masker. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik negara, misalnya kantor DPR atau apapun itu, terus merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya seperti mangkir dari kegiatan Siskamling. Pengingkaran kewajiban yang saya sebutkan di atas, ketika tidak diatasi, maka akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Karena apa? Pengingkaran terhadap kewajiban warga negara di atas akan berakibat langsung terhadap pemenuhan hak warga negara kalian. Baik, sekian pertemuan kita kali ini pada materi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena pastinya manusia adalah ladang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat belajar.